Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut kesetaraan perempuan di dunia masih tertinggal jauh, meski sudah masuk salah satu dari 17 butir tujuan pembangunan berkelanjutan yang berakhir pada 2030 mendatang. Gender dalam keluarga, kesetaraan bukan persaingan. Halo semuanya, pernah nggak kamu melihat di rumah yang masak dan beres-beres itu selalu ibu? Atau kalau ada ambil keputusan yang penting seperti beli rumah atau pilih sekolah, yang menentukan selalu ayah. Itu bukan karena ibu gak bisa ambil keputusan atau ayah gak bisa masak, tapi karena kita terbiasa dengan pembagian peran berdasarkan gender. Hari ini kita akan membahas tentang apa itu gender, apa dampaknya kalau tidak setara, dan bagaimana membangun keluarga yang adil dan saling mendukung. Apa itu gender? Jenis kelamin adalah kondisi biologis, laki-laki atau perempuan. Gender berbeda. Itu adalah peran yang diciptakan masyarakat. Misalnya, laki-laki dianggap harus kuat, tidak menangis, dan jadi pencari nafkah. Sedangkan perempuan dianggap harus lembut, emosional, dan urus rumah tangga. Tapi peran seperti ini sering mempertimbangkan minat dan kemampuan pribadi. Akibatnya, banyak orang dibatasi oleh potensinya hanya karena stereotip. Dampak ketimpangan gender dalam keluarga. Ketika peran dibatasi oleh gender, dampaknya sangat besar. Perempuan sering alami beban ganda, kerja di luar tapi tetap dituntut urus rumah tangganya sendiri. Banyak yang kehilangan kesempatan studi atau karirnya karena dianggap tugas utamanya di rumah. Laki-laki pun juga dirugikan. Mereka sering dipaksa jadi tangguh, menekan perasaan dan dilarang meminta bantuan. Padahal laki-laki ini juga bisa stres dan butuh dukungan emosional. Anak-anak pun ikut menjadi terpengaruh. Anak perempuan merasa cita-cita besar tidak cocok untuknya. Anak laki-laki pun tumbuh tanpa empati atau tidak siap jadi pasangan yang adil. Ketimpangan ini bikin semua pihak merasa terbebani dan itu merusak keharmonisan keluarga. Mewujudkan keluarga setara. Kesetaraan bukan soal menyamakan semua peran, tapi soal pembagian yang adil dan fleksibel. Contohnya, ayah bisa masak saat ibu lembur. Anak laki-laki bisa membantu menyapu. Anak perempuan bisa diajak berdiskusi soal keuangan. Ciri keluarga setara. Tugas dibagi berdasarkan kesepakatan, bukan stereotip. Semua suara didengar, termasuk anak-anak. Saling menghargai perbedaan, saling mendukung. Ingat, anak belajar dari contoh. Kalau ayah bisa cuci piring dan ibu bisa memimpin rapat, anak akan belajar bahwa semua peran bisa dilakukan siapa saja. Kita hidup di tengah budaya patriarki yang kuat, dan kadang agama atau adat dipahami secara sempit untuk membenarkan ketimpangan. Tapi kita bisa berubah, gunakan pendidikan, diskusi, dan teladan sebagai alat perubahan. Menurut Albert Bandura, dalam teori pembelajaran sosial menjelaskan bahwa anak belajar dari melihat, meniru, dan mendapatkan respon dari lingkungannya. Jadi, jika kita ingin anak-anak tumbuh adil dan percaya diri, mulailah dari rumah. Berikan teladan positif. Hindari kalimat seperti cowok jangan nangis atau perempuan harus lemah. Ya, ajakan mulai sekarang, ayo bangun kerjasama dalam keluarga. Libatkan semua anggota tanpa pandang gender, karena keluarga yang setara akan melahirkan generasi yang adil, kuat, dan saling menghargai.